Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muhammad Wani dari 9 SMP Terpadu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan resume tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Guru pembimbing Haji Saniri SE, disusun oleh saya sendiri. Tahun ajaran 2022-2023. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. 1. Pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pengelolaan dari pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia bisa dikelola sendiri dan ada yang dikelola oleh perusahaan atau investor asing. Berikut salah satu contoh pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. PT Freeport Indonesia. PT Freeport adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport McMoran Copper and Gold Inc. PT Freeport Indonesia menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga emas dan perak ke seluruh penjuru dunia. Adapun kontribusi dan peranan PT Freeport Indonesia bagi negara. 1. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekira 30.000 orang di Indonesia. Karyawan Freeport terdiri dari 68% karyawan nasional, 30% karyawan Papua, serta 2% karyawan asing. 2. Menanamkan investasi lebih dari 9,7 US dollar miliar untuk membangun infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua dengan rencana investasi yang signifikan pada masa yang mendatang. 3. Freeport telah membeli lebih dari 11,26 US dollar miliar barang dan jasa domestik sejak 1992. 4. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Freeport telah memberikan kontribusi lebih dari 37,46 miliar US dollar dan dijadwalkan untuk berkontribusi lebih banyak lagi terhadap pemerintah Indonesia hingga lebih dari 6,5 miliar US dollar dalam waktu 4 tahun mendatang dalam bentuk pajak, dividen, dan pembayaran royalti. 5. Keuntungan finansial langsung ke pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir adalah 59%, sisanya ke perusahaan induk 41%. Hal ini melebihi jumlah yang dibayarkan Freeport apabila beroperasi di negara-negara lain. 6. Kajian LPM UI ada dampak multiplier dari operasi Freeport di Papua dan Indonesia di 2011, yaitu 0,8% untuk PDB Indonesia, 45% untuk PDRB Provinsi Papua, dan 95% untuk PDRB Mimika. Yang ke-7, membayar pajak 1,7% dari anggaran nasional Indonesia, membiayai lebih dari 50% dari semua kontribusi program pengembangan masyarakat melalui sektor tambang di Indonesia. Yang ke-8, membentuk 0,8% dari semua pendapatan rumah tangga di Indonesia. Kemudian membentuk 44% dari pemasukan rumah tangga di Provinsi Papua. Dan yang terakhir, penambangan yang dilakukan oleh PT Freeport dikelola sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang telah disetujui oleh pemerintah. Freeport terus mengevaluasi potensi dampak operasi tambang melalui pengukuran mutu air, biologi, hidrologi, sedimen, mutu udara, dan meteorologi secara menurut. Sekian yang bisa saya sampaikan pada resume kali ini. Berikutnya saya akan membuka sesi pertanyaan.
3. Ya, saya ingin bertanya berapa lama Freeport telah memberikan kontribusi yang lebih dari 37,46 miliar US dollar dan dijadwalkan untuk berkontribusi terhadap pemerintah Indonesia. Sekian pertanyaan saya. Ya, saya akan bertanya, yaitu berapa lama Freeport telah memberikan kontribusi lebih dari 37,6 miliar US dollar dan dijadwalkan untuk berkontribusi terhadap pemerintah Indonesia. Sekian. 3. Tidak ada pertanyaan yang lain? Apabila tidak ada, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari saudara Rosi. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Freeport telah memberikan kontribusi lebih dari 37,46 miliar US dollar dan dijadwalkan untuk berkontribusi lebih banyak lagi terhadap pemerintah Indonesia hingga lebih dari 6,5 miliar US dollar dalam waktu 4 tahun mendatang dalam bentuk pajak, dividen, dan pembayaran royalti. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.